Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Aku sudah mendapatkan sesuatu untuk membangun duniaku sendiri, pikir Xiaoyan tersenyum puas saat berdiri di langit, jarinya dengan lembut melewati ruang di depannya dan celah spasial muncul, matanya sekali lagi menyapu sekitarnya sebelum melangkah ke celah spasial dan menghilang. Di atas pegunungan luas alam Gu, nampak beberapa sosok berdiri di langit, mereka semua mengerutkan kening saat mereka melihat ke ruang yang perlahan beriak, kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Tanya Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu, jika Xiaoyan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya, kata Yan Jin. Makam surgawi telah tertutup, terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya menghilang, saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, tetapi saya ditolak oleh suatu kekuatan, perasaan itu seolah makam surgawi saat ini telah memiliki pemilik, kata Gu Yuan mengerutkan keningnya. Kata-kata yang diucapkan Gu Yuan sangat mengejutkan semua orang, mereka tahu hanya ada satu pemilik makam surgawi, itu adalah Dou Di yang menciptakannya, lalu bagaimana mungkin ada seorang Dou Di yang muncul saat ini? Kalau begitu Xiaoyan gumam Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata Gu Yuan. Xiaoyan saat ini ada di dalam, bagaimana dia bisa kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi, kata Gu Yuan dengan ekspresi sedikit suram, tangannya dengan cepat membentuk segel, segera energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi telapak tangan Douci raksasa yang dengan keras meluncur ke arah ruang yang berfluktuasi, namun sebelum telapak tangan besar bisa menghantam ruang. Satu gelombang fluktuasi spiritual yang kuat dengan cepat menyebar dari dalam ruang dan menghantam telapak tangan besar Gu Yuan hingga hancur. Perubahan tak terduga ini segera menyebabkan semua orang nampak begitu tertegun, semua orang tahu bahwa kekuatan Gu Yuan bukanlah kaleng-kaleng, bahkan seorang yang sekuat Lei Ying masih harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan Gu Yuan, lalu bagaimana gelombang fluktuasi belaka bisa menghancurkan serangan Gu Yuan begitu saja? Itu adalah kekuatan spiritual, bagaimana ini mungkin? Seru Lei Ying dan Yan Jin terkejut, dengan bisa mendorong kembali serangan telapak tangan Gu Yuan hanya dengan fluktuasi spiritual, bukankah itu adalah kekuatan spiritual yang menakutkan? Ada sesuatu yang salah, siapkan formasi, teriak tiga iblis tua klan Gu di belakang Gu Yuan dengan ekspresi serius, segera banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya dengan Douci melonjak di tubuh mereka dan dengan cepat bergabung dalam formasi. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu, kami di sini hanya untuk menunggu seseorang dan tidak punya maksud lain, teriak Gu Dao dengan ekspresi serius setelah formasi terbentuk. Sesaat setelah suara Gu Dao terdengar, sebuah terowongan spasial perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi dan satu sosok perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan tajam. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menyambutku? Kata sosok itu keluar dari terowongan spasial dan melihat formasi ditempatkan di langit dengan banyak ahli dari klan Gu bersiap menyerang di seluruh pegunungan. Xiaoyan. Seru semua orang tercengang setelah melihat sosok yang muncul dari terowongan spasial. Ada seorang ahli kuat yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan Gu Yuan sebelumnya, kata Gu Dao menghela napas lega dan melambaikan tangannya membuat semua orang menjadi tenang, orang yang menghancurkan telapak tanganku sebelumnya adalah kamu, kata Gu Yuan menatap Xiaoyan dengan badai besar melonjak di hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin dan Lei Ying, nampak begitu tertegun saat mereka mendengar kata Gu Yuan. Sepertinya begitu, mungkin ini karena kekuatan jiwa tingkat di, kata Xiaoyan tersenyum. Kekuatan jiwa tingkat di, bagaimana ini mungkin? Seru semua orang tercengang saat mereka menatap Xiaoyan dengan tidak percaya, bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, matanya masih menunjukkan keterkejutan saat dia mendengar kata Xiaoyan, meskipun itu bukan kekuatan Dou Di yang sejati, namun jiwa tingkat di juga terkait dengan Dou Di yang menakutkan, bahkan jiwa ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai bintang 8 doseng, belum mencapai tingkat itu. Xiaoyan hanya tersenyum dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya yang tiba-tiba menjadi diam. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tanya Yan Jin dengan penasaran, meskipun dia telah berlatih selama bertahun-tahun, namun kondisi jiwanya saat ini tetap berada di jiwa langit sempurna.
Itu semua karena leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Kata Xiaoyan menjawab tanpa memberikan penjelasan panjang. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar nama itu dan hanya bisa tersenyum pahit. Meskipun Xiao Xuan hanyalah jejak spiritual yang telah mati selama bertahun-tahun, namun dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah kamu sudah mendapatkan cara untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Tanya Gu Yuan, matanya melirik ruang di belakang Xiaoyan. Jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Gu Yuan terkejut saat mendengar itu, dia menatap Xiaoyan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam makam surgawi, jelas dia tahu kemungkinan kemajuan jiwa Xiaoyan terkait dengan lenyapnya jiwa Xiao Xuan. Besok adalah waktu setengah bulan yang disebutkan klan Hun, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Gu Yuan. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak punya pilihan selain menyelamatkan ayahku, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Lei Ying dan Yan Jin saling pandang setelah mendengar kata Xiaoyan dan hanya bisa menghela nafas. Kalau begitu, kita akan pergi besok, begitu ayahmu selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama, kita harus merebut kembali giok kuno itu atau menghancurkannya apapun yang terjadi, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk saat mendengar itu. Kami juga telah mengirimkan berita ke aliansi Istana Langit, kemungkinan besar orang-orangmu akan tiba pegunungan langit pemakaman secepatnya. Saat itu, 4 klan kita akan bersatu, tidak perlu takut dengan klan Hun, kata Gu Dao. Aku telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Gu dengan klan Yan dan klan Lei saat kamu berada di makam surgawi, selama tidak ada kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam, akan segera ada umpan balik. Ketiga klan juga masuk ke dalam keadaan siaga tinggi, semua panatua yang sedang retreat telah dipanggil, besok kita akan bergerak, kata Gu Yuan dengan tegas. Wajah semua orang menjadi serius setelah mendengar kata Gu Yuan, mereka semua dengan jelas memahami bahwa besok akan ada pertempuran besar yang mengguncang bumi, pertempuran besar semacam ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Douchi setelah ribuan tahun. Di malam hari nampak Xiaoyan berdiri di dalam halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu, kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat matanya menatap ke langit dengan ekspresinya sedikit rumit. Ayah, besok aku akan datang, kita akan berkumpul kembali, kata Xiaoyan sambil mencengkram giok tuse di tangannya. Xiaoyan kekeh, kata Sun Er tiba-tiba muncul dan dengan lembut bersandar di punggung Xiaoyan dan memeluk pinggangnya. Paman Xiao pasti akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini, kata Sun Er dengan lembut. Xiaoyan meraih tangan Sun, dia berbalik dan menarik Sun Er ke dalam pelukannya. Waktu aku masih muda, aku telah memberitahu ayah bahwa aku ingin Sun Er menjadi istriku. Saat itu, ayah dengan tegas memperingatkanku untuk tidak berangan-angan seperti itu. Namun aku dapat mengatakan bahwa dia sangat senang denganmu, aku akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita, kata Xiaoyan tersenyum. Wajah Sun Er bersandar di dada Xiaoyan, dia dengan lembut mengangguk dan matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Hati Xiaoyan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang lembut dan indah di pelukannya. Dia tersenyum dan menarik pinggang Sun Er yang lembut. Dia menundukkan kepalanya dan langsung mengemut bibir Sun Er yang mereka indah itu. Dengan lambaian tangannya, pintu kamar terbuka dan Xiaoyan segera menarik Sun Er ke dalam kamar. Sementara keheningan malam menyelimuti hutan bambu, ruangan di kamar dipenuhi dengan aktivitas retreat. Keesokan harinya, banyak ahli klan Gu mulai bergegas ke langit. Nona muda, Tuan muda Xiaoyan, sekarang waktunya, kata Ling Ying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian pintu terbuka, dan Xiaoyan perlahan keluar dari kamar sambil menggandeng Sun Er. Ling Ying tanpa sadar membungkuk ke arah keduanya dengan ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Ayo pergi, Ling tua, selamat tinggal, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia melihat gunung tak jauh di depannya dengan sekelompok besar Douchi yang kuat telah berkumpul di tempat itu. Xiaoyan memegang tangan Sun Er dan segera melesat ke langit. Tuan muda Xiaoyan, saya harap kamu akan kembali sebagai pemenang. Gumam Ling Ying tersenyum saat dia melihat punggung Xiaoyan dan Sun Er dengan cepat menjauh. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Sun Er tiba di langit di atas gunung yang sudah dipenuhi banyak ahli yang telah membentuk formasi yang teratur.
mereka sudah tiba, gumam Gu Yuan tersenyum saat melihat Xiaoyan dan Sun Er sudah tiba sebelum muncul di samping mereka berdua, matanya dengan senang menyapu keduanya saat berbicara sambil tersenyum, sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku menjadi kakek secepatnya. Kata-kata Gu Yuan langsung membuat Xiaoyan terkejut, dan rona merah segera muncul di wajah Sun Er. Xiaoyan menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah semua klan Gu akan pergi? Tanya Xiaoyan. Itu belum semuanya, kita harus menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga, kita tidak boleh ceroboh, kata Gu Yuan sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar di kejauhan ketika sekelompok besar sosok melintas di langit sebelum muncul di langit satu demi satu, kepala klan Gu Yuan, dan teman muda Xiaoyan, semua ahli klan Yan juga datang kali ini, kata Yan Jin tersenyum dan menangkupkan tangannya. Xiaoyan melihat Yan Jin sejenak sebelum mengalihkan matanya ke belakang Yan Jin, ada seorang wanita cantik dengan senyuman menggoda, penampilan menariknya yang paruh baya dipenuhi dengan daya pikat yang matang, dia adalah ahli terkuat kedua setelah Yan Jin, kekuatannya telah mencapai bintang 7 doseng. Wanita cantik itu juga melihat mata Xiaoyan yang menyapu tubuhnya, dia mengangkat matanya yang indah dan senyum mempesona terangkat di wajahnya, sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya, fluktuasi itu secara samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Pikir Xiaoyan sangat terkejut saat merasakan fluktuasi yang mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya, sepertinya tingkat spiritual wanita ini telah mencapai jiwa langit sempurna, pikir Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menatap wanita cantik itu yang tengah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggodanya, tekanan spiritual tiba-tiba keluar dari dahinya dan meluncur ke arah fluktuasi spiritual yang dipancarkan dari mata wanita cantik itu. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu langsung runtuh di bawah tekakan spiritual Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan spiritual yang kuat, jiwa spiritual tingkat di. Pikir wanita cantik itu dengan kejutan besar muncul di matanya saat dia menatap Xiaoyan dan segera menghentikan tipuan kecilnya. Teman muda Xiaoyan, ini adalah Panatua Huoling, kata Yan Jin tersenyum saat merasakan tekanan spiritual. Setelah itu dia menoleh ke arah Huoling, aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan memakan pil pahit. Namun kamu tidak percaya padaku, kata Yan Jin menggelengkan kepalanya. Aku ini peri Huoling, bukan Panatua Huoling, kata Huoling mengerutkan bibirnya. Sebelum melihat ke arah Xiaoyan, tidak disangka dia telah mencapai jiwa tingkat di yang legendaris meski hanya semudah ini, kata Huoling terpana. Peri Huoling sangat memujiku, saya sangat beruntung, kata Xiaoyan tersenyum. Cara Xiaoyan menyapa peri itu langsung menyebabkan senyum di wajah Huoling menjadi jauh lebih cemerlang, jelas dia sangat menyukai sapaan peri ini. Setiap orang harus memahami apa yang akan kita lakukan hari ini, dan dengan jelas menyadari kekuatan klan Hun, jangan sampai meremehkan musuh, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Anggota dari 3 klan menjadi diam setelah mendengar kata Gu Yuan dan mengangguk, karena semua orang mengerti, kita akan bergerak, kata Gu Yuan menoleh ke Xiaoyan yang juga sedikit mengangguk, dia melambaikan tangannya dan ruang di depannya berfluktuasi, akhirnya membentuk terowongan spasial besar dan Gu Yuan langsung masuk ke dalamnya, Xiaoyan, Sun Er dan para ahli dari 3 klan dengan cepat mengikuti. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.